Terima kasih Anda masih di News on the Spot. Pemirsa, berbagai kegiatan digelar dalam pameran Hari Pers Nasional di Ambon. Apa saja kegiatan dan tujuan dari acara yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo itu? Kita bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera David Sibarani langsung dari Ambon, Maluku. Friendly Sagala. Ya, Friendly, apa saja kegiatan yang akan berlangsung di sana, Friendly? Ya, Rudi, setelah tadi keramaian terjadi ataupun berlangsung di Bandara Patimura, Kota Ambon dalam menyambut sejumlah peserta HPN ataupun Hari Pers Nasional 2017 yang terdiri dari PWI ataupun Persatuan Wartawan Indonesia serta sejumlah wartawan senior dari media massa maupun media cetak, maka keramaian saat ini telah bergeser ke lapangan Merdeka Kota Ambon, di mana di lapangan Merdeka ini saat ini sedang diadakan pameran Maluku Expo, di mana di Maluku Expo ini ada sekitar 128 booth yang di sini yang diisi dari berbagai dinas dari Pemprov Maluku serta ada dari PWI serta berbagai kementerian dari Kabinet Kerja. Dan memang kami lihat di pameran ini pihak penyelenggara menyediakan booth sekitar 3 kali 12 meter di sini ukurannya, yang masing-masing sebagian besar kami lihat itu memamerkan kerajinan tangan ataupun berbagai kebudayaan dari Maluku. Dan saat ini saya sedang berada di booth milik Kementerian Pariwisata, di mana di booth milik Kementerian Pariwisata ini mengambil tema pelayaran jalur rempah dan tradisi Bahari Timur. Dan untuk mengetahui apa saja sebenarnya yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dalam booth ini, saat ini saya sedang bersama Bapak Bowo yang merupakan perwakilan dari Kementerian Pariwisata. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, bisa dijelaskan apa saja sebenarnya alasan dari Kementerian Pariwisata mengambil tema ini untuk disampaikan kepada masyarakat Maluku? Baik, alasan kami menampilkan tema tentang jalur rempah dan tradisi bahari itu karena sesuai dengan momentum peringatan Hari Pers Nasional ini yang Maluku bangkit dari laut, kami ingin mencoba kembali menggaungkan kekhasan Indonesia, yaitu dengan pelayaran jalur rempah-rempahnya. Setelah itu pada kesempatan ini juga kami akan dari Kementerian Pariwisata akan melaunching wisata tematik jalur rempah. Itu adalah salah satu bukti kebijakan real terkait tindak lanjut dan kebanggaan bangsa kita tentang tradisi bahari. Sebelum acara ini juga kami juga melaksanakan pembentukan generasi pesona Indonesia yang dikaitkan juga dengan jalur rempah, karena kami berharap generasi pesona Indonesia ini khususnya anak muda yang kreatif, yang penggiat media sosial akan mampu menginfokan, menyebarkan potensi destinasi wisata di daerahnya, khususnya dengan kebanggaan Maluku sendiri dengan jalur rempah. Kurang lebih seperti itu. Ini kan saya lihat di booth-booth ini ada berbagai lukisan, ada patung-patung juga, ada juga potongan-potongan koran. Ini bisa dijelaskan maksudnya apa, Pak? Oh, baik. Pada booth ini yang pameran jalur rempah, kami memang sengaja menampilkan secara historis catatan perjalanan 500 Suma Oriental. Nah, 500 Suma Oriental itu adalah catatan tertua yang ditulis oleh Tom Pires terkait dengan pelayaran mencari jalur rempah. Begitu juga dengan beberapa catatan penelitian yang lain yang terkait dengan jalur rempah. Nah, sejauh ini antusias masyarakat ini seperti apa, Pak? Kemarin waktu kita sebelum acara dibuka, pameran dibuka, kami sempat berkumpul dengan masyarakat di sini, khususnya generasi muda itu. Mereka sebenarnya sudah familiar dengan jalur rempah, cuma memang yang mengangkat selama ini belum diangkat. Nah, momentum Hari Pers Nasional ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggaungkan itu dan menindaklanjutinya dengan kebijakan real itu, seperti itu. Terima kasih Pak Bowo atas informasinya. Ya, Rudi, memang selain dari booth-booth dari Kementerian Kabinet Kerja di sini, memang kami melihat di sini ada juga berbagai perusahaan ataupun media massa dan media cetak yang juga mendukung kegiatan acara dari pameran Maluku Expo ini. Dan meskipun saat ini sebenarnya tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Timur sebenarnya sudah selesai acara dari Maluku Expo ini. Namun kami melihat di sini masih banyak masyarakat yang masih penasaran dan juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah dari Maluku dan juga ingin mengetahui bagaimana cara kerja dari media atau pers itu sendiri. Rudi.
Ya, Friendly, ini menarik sekali kalau kita bicara soal pers dan Hari Pers Nasional pada yang akan diselenggarakan di puncaknya di Ambon, Maluku ini. Kalau kita melihat pers dan media sekarang kan banyak sekali berita-berita yang hoax seperti itu, berita bohong seperti itu. Apakah ini juga menjadi bahasan atau bahkan menjadi tema utama di Hari Pers Nasional di Ambon? Ya, tentunya memang salah satu tujuan dari kegiatan Hari Pers Nasional ini adalah untuk membahas bagaimana masyarakat ataupun media, maksud kami, agar dapat menghindari menyebarkan ataupun memberitakan media hoax. Dan juga Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan memang ini terus menggaungkan agar kita dapat terhindar dari pemberitaan-pemberitaan media hoax. Dan saat ini memang sejalan dengan tema Hari Pers Nasional, yaitu Pers dan Maluku Bangkit dari Laut. Melalui pameran yang ada di lapangan Merdeka ini, pihak penyelenggara ingin mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam dan kekayaan laut, sehingga kita difokuskan ataupun dituntut untuk dapat memaksimalkan dan juga memanfaatkan kekayaan tersebut. Dan Wakil Gubernur Maluku tadi, yaitu Z. Zahu Burua, yang langsung membuka pameran ini, mengatakan bahwa melalui Hari Pers Nasional ini akan dijadikan momentum untuk dapat mempromosikan ataupun memperkenalkan berbagai kebudayaan dari Maluku yang mungkin selama ini masih tersembunyi. Apalagi memang karena bertepatan dengan Hari Pers Nasional ini akan banyak sekali pihak, baik dari stakeholders ataupun dari media-media yang akan berkunjung ataupun melakukan peliputan di Maluku ini, sehingga nanti dengan adanya pemberitaan dan juga berbagai informasi terkait Hari Pers Nasional yang ada di Maluku ini tentu akan berdampak positif bagi Maluku, dan berharap akan ada nanti investor yang datang dan juga memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Maluku ini. Dan poinnya memang melalui HPN 2017 ini dimaksudkan sebagai upaya pers untuk ikut berperan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Maluku sehingga dapat bangkit dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan pernyataan dari Wakil Gubernur, yaitu Wakil Gubernur Maluku yang mengatakan bahwa melalui Hari Pers Nasional ini, dia menginginkan agar nanti Presiden Joko Widodo saat berkunjung di sini dapat membentuk ataupun mengeluarkan peraturan presiden yang berisi agar daerah ataupun Provinsi Maluku ini dijadikan sebagai daerah lumbung ikan nasional, karena kita ketahui bahwa total luas secara seluruhan dari Provinsi Maluku ini adalah 92,44%-nya itu adalah air laut. Dan mereka ataupun Maluku ini dapat memproduksi sebanyak 30% ikan nasional. Dan itu sudah menjadi ataupun sudah melampaui persyaratan untuk dijadikan sebagai daerah lumbung ikan nasional, karena berdasarkan peraturan dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan untuk dapat dijadikan sebagai daerah lumbung ikan nasional harus melalui ataupun menghasilkan 20% dari ikan secara nasional.